illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan secara pribadi Al-Fakir mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doa dan munajat-munajat jemaah sekalian sehingga kita bisa kembali bersua di Jakarta. Kita pada kesempatan malam hari ini akan meneruskan surat Yusuf. Dan ternyata selama ini kita salah, disangkanya surat Yusuf itu 123 ayat. Ternyata cuma 111 ayat. Terima kasih banyak yang telah mengingatkan. Karena surat Yusuf 111 ayat, maka pada malam ini kita terakhir surat Yusuf. Karena pembahasan kita hari Senin yang lalu sampai ayat yang ke-105. Berarti pada malam hari ini kita akan masuk ayat 106 sampai 111. Jadi 106 sampai 111. Dan nanti di akhir pertemuan kita doakan ada jemaah kita namanya Akhi Faruk dari Singapura yang habis operasi. Kita doakan semoga recovery-nya cepat dan kemudian diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ustadz kita sudah ada ya, Ustadz Safi? Sudah, Ustadz. Baik. Jemaah sekalian, karena Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh dari Singapura sudah bersama dengan kita masuk ke screen untuk meneruskan atau mengakhiri surat Yusuf kita pada malam ini, yaitu ayat 106 sampai 111. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Ustadz Safi, udah deh? Sudah ada, sudah dibuka juga mikrofonnya. Ustadz Safi? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, ya, betul. Cuma sekarang karena beliau tidak bersama kita, sepertinya beliau masih di jalan, maka mari kita sama-sama membaca ayat 106 sampai 111. 106-111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adzabillah. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adzabillah aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. على على بصيرة بصيرة أنا ومن ومن اتبعني Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. وسبحان وسبحان الله الله وما وما أنا أنا من من المشركين المشركين Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi وما أرسلنا أرسلنا من من قبلك قبلك إلا رجالا رجالا نوحي illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. إلا إلا رجالا رجالا نوحي نوحي إليهم إليهم من من أهل 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 القرى القرى Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة الآخرة خير خير للذين للذين اتقوا اتقوا أفلا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. جاءهم نصرنا من فنجي من نشاء نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء
ولكن تصديق الذي بين يديه يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kepada seluruh jemaah yang telah ikut membaca surat Yusuf ayat-ayat terakhir. Dan semoga apa yang kita baca tadi sekaligus mensifati seluruh ayat yang kita baca dalam surat Yusuf menjadi penguat mempercepat perjalanan kita nanti di surat ketika kita bergerak dari padang mahsyar menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat-ayat yang kita baca tersebut, Allah menyelamatkan kita dari terjatuh di atas jembatan Sirat, sehingga kita terbebas dari azab api neraka, seperti doa kita selalu, wa qina adzabannar. Kita teruskan surat Yusuf, surat yang ke-12. Jadi surat Yusuf ini adalah surat yang berbicara tentang keluarga Yakub sebetulnya. Jadi walaupun judulnya Yusuf, tetapi berbicara tentang keluarga Yakub, dan kita sudah menyelesaikan seluruh cerita Nabi Yusuf. Maka ayat yang kita baca sekarang adalah merupakan epilog namanya, penutup saja, semacam pemberitahuan apa yang harus kita ambil dari membaca surat Yakub tersebut. Dan semua nanti yang telah kita baca di dalam surat Yusuf atau keluarga Yakub ini akan kita bisa dapatkan simpulkan di ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-111. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah, dan ayatnya 111 ayat dan bukan 123 ayat. Mari kita masuk mengulangi dulu dari ayat yang ke-105, ayat terakhir yang kita baca hari Rabu, hari Senin yang lalu, karena hari Rabu kita cuti atau libur. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardh. Dan betapa banyak di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Jadi kalau kita memperhatikan langit dan bumi, itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Mereka, maksudnya kita ini bukan hanya mereka pada zaman Nabi, tapi semua manusia. Kita selalu bersentuhan melewati ayat-ayat tersebut. Jadi kejadian-kejadian ataukah tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Di bumi kita menyaksikan di dalam laut. Kita sekarang beruntung karena kita sekarang hidup di dalam era yang sangat indah, yaitu era teknologi. Di rumah kita bisa duduk-duduk saja, tapi bisa menyaksikan apa yang terjadi di lautan. Kita cuma putar saja filmnya atau videonya yang berbicara tentang kejadian-kejadian
di bawah laut, indahnya karang-karang, berbagai macam jenis ciptaan-ciptaan Allah di dalam lautan. Kita cuma duduk di kamar penonton kita, kamar tamu kita, kamar keluarga kita, kita bisa menyaksikan isinya alam semesta. Jadi kita bisa melihat semuanya nih, di langit ataupun di bumi. Maka dikatakan yamurrun alaih, dulu mereka melewatinya baru menyaksikan. Kita sekarang cukup di tempat kita masing-masing, kita bisa menyaksikan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Wahum anha muridun. Banyak manusia yang berpaling daripadanya. Hum di sini mereka, manusia, berpaling daripadanya. Artinya bahwa kejadian-kejadian dalam semesta ini dianggap biasa saja. Nanti mereka menangis, nanti mereka meronta-ronta dalam hati apabila mendapatkan musibah besar. Dapatkan kejadian alam, dapatkan gempa bumi, longsor yang besar, angin ribut, tornado dan sebagainya. Yang meluluhlantakkan properti mereka, barulah mereka bersedih lagi. Jadi berdasarkan ayat ini harusnya setiap saat kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut, bahwa semuanya terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak manusia yang setiap hari memakan ikan dari laut, makan ayam, makan kambing, sapi, tetapi tidak beribadah kepada Allah. Padahal ikan di laut, sapi, kambing, hewan-hewan lain mengorbankan dirinya karena izin Allah agar manusia beribadah kepada Tuhannya. Sekarang kita masuk pada ayat 106. Ini adalah ilustrasi saja bahwa yang namanya patung itu dibuat seperti ini. Jadi manusia yang membuatnya, nanti berbentuk patung, nanti patungnya bentuknya tergantung kita mau pesannya mana. Kan bisa dipesan, bisa diorder, bisa di custom. Kita minta dibuatkan patung hewan, patung macam-macam. Pokoknya namanya patung itu dibuat oleh manusia seperti ini. Tapi apa yang terjadi kemudian kok manusia menyembahnya? Ini kan menjadi lucu, menjadi naif namanya, menjadi sangat-sangat tidak masuk akal ya. Maka Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di langit dan di bumi. Tetapi wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah nih. Kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah. Padahal mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Wa illa wa hum musyrikun. Kecuali bahwa mereka itu musyrik. Artinya mereka menyembah ciptaan mereka sendiri. Mereka menyembah patung-patung tadi. Di patung-patung tadi itu dibuat oleh manusia. Pokoknya apapun yang kita sembah selain Allah pada dasarnya adalah buatan kita. Termasuk buatan pikiran. Misalnya kita menyebut bintang sebagai Tuhan. Kita menyembah bintang dengan mengatakan bahwa bintang itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan di situ adalah buatan pikiran kita. Jadi bahwa bintang yang kita sembah itu kita sebut Tuhan, itu buatan pikiran kita. Pikiran kita lah yang mengatakan itu Tuhan. Tapi bintang itu sesungguhnya hakikatnya, substansinya bukan Tuhan. Sama misalnya kalau kita mengatakan kepada batu itu adalah emas. Itu pikiran kita. Karena batu ya tetap batu. Tidak mungkin berubah jadi emas. Ya. Nah begitulah juga dengan pikiran kita terhadap mempertuhankan apapun selain daripada Allah. Maka Allah tadi mengatakan mereka melewati peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di alam semesta ini, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Di sini dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Padahal harusnya kepada Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang menciptakan tadi batu yang kita buat jadi patung. Yang menciptakan kita yang membuat patung. Yang menciptakan besi untuk dibuat jadi pahat. Semuanya kan dari Allah. Tadi kita lihat orang buat patung itu dipahat-pahat. Pakai pahat. Ya. Pahat itu dari besi. Besi itu dari Allah, dari gunung. Yang memahat manusia. Manusia dari Allah. Yang dipahat batu dari Allah. Yang dipahat kayu dari Allah. Ya, tetapi mereka justru tidak beriman kepada Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Kebanyakan mereka. Ya, illa wa hum musyrikun. Jadi artinya apa?
sebetulnya tidak ada orang yang tidak bertuhan. Cuma yang bertuhan kepada Allah itu sedikit. Kebanyakannya tidak beriman, artinya sedikit. Lalu kemana mereka beriman? Kepada selain Allah. Jadi keliru, terjadi kekeliruan. Karena selain Allah itu kan ciptaan, makhluk namanya. Mereka menyembah ya makhluk. Kan menunjukkan bahwa manusia itu makhluk bertuhan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu makhluk bertuhan. Cuma banyak di antara mereka yang tidak mempertuhankan Tuhan yang sesungguhnya. Mereka mempertuhankan makhluk. Harusnya kan yang kita pertuhankan adalah Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Yaitu yang menciptakan segala-galanya. Ya. Jadi disinilah terjadi kekeliruan. Ya. Di sini Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum. Allah mengatakan, "Qul siru fil ard." Katakanlah Muhammad, berjalanlah di muka bumi. Bepergianlah di muka bumi. Tadi kita sudah lihat bahwa kita sekarang di abad modern ini tidak perlu harus ke laut menyelam, tidak perlu jadi diver misalnya. Cukup di kamar keluarga kita saja, depan televisi menonton, kita sudah bisa lihat ya kehidupan alam di bawah laut. Siru fil ard, berjalan di muka bumi. Fanzuru, lalu kemudian perhatikanlah. Kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Perhatikanlah bagaimana adanya akibat ending daripada orang-orang yang mendustakan agama Allah sebelum kita, sebelum manusia ini. Jadi kita ini bukanlah manusia pertama, sudah banyak, sudah ribuan generasi sebelum kita. Begitu ya peradaban, sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan peradaban sebelum kita. Dan banyak di antara mereka sudah tidak ada sekarang, tapi pernah ada. Semua orang tahu bahwa peradaban Sumeria pernah ada, Mesopotamia pernah ada, peradaban Persia kuno pernah ada, peradaban Mesir kuno pernah ada, ya, peradaban Yunani pernah ada, peradaban Romawi pernah ada, semua orang tahu. Ya. Belum lagi dengan peradaban lokal, peradaban regional, peradaban di Asia Tenggara, ada di berbagai tempat. Tapi sekarang sudah tidak ada. Maka Tuhan mengatakan, coba perhatikan itu semuanya. Mengapa mereka hilang? Mengapa mereka musnah? Mengapa mereka binasa? Kebinasaan dan kemusnahan mereka adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Maka dikatakan, Qul siru fil ardi fanzuru, perhatikanlah kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Bagaimana akibat, ending, akhir daripada peradaban sebelum mereka, orang-orang sebelum mereka. Kenapa mereka bisa binasa? Karena aksaruhum musyrikin. Karena kebanyakan mereka musyrik. Nah, kata musyrik sini kebanyakan tadi mereka tidak beriman. Wa ma yu'minu aksaruhum, kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Kalau sini dikatakan karena aksaruhum musyrikin. Karena kebanyakan mereka itu tidak beriman, yaitu syirik. Kenapa disebut dengan syirik? Karena sebetulnya yang dicari oleh jiwanya itu adalah sesuatu yang tak terbatas keindahannya, tak terbatas kekayaannya, tak terbatas kekuatannya, tak terbatas cinta dan kasihnya, tak terbatas perhatian dan berian rezekinya, tetapi kita memilih yang terbatas. Maka disebutlah dengan wa kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka adalah musyrik. Surat Al-Isra ayat 89. Kalau tadi ini surat Ar-Rum ayat 42. Ini adalah surat Al-Isra. Surat 17 ayat 89. Allah berfirman, "Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an." Jadi pernyataan ini, kalimat ini, statement ini mengatakan bahwa Al-Quran itu sungguh luar biasa. Nih, coba lihat. Walaqad, dan sungguh, kata laqad, sungguh. Sarrafna, kami telah merincikan, kami telah mengulang-ulang, kata-kata mengulang-ulang itu merincikan, mendetailkan, ya, linnasi, kepada manusia, fi hadzal Quran, dalam Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini yang selalu disebutkan, min kulli mathal, semua jenis perumpamaan. Jadi ya kalau sudah namanya perumpamaan kan berarti
keinginan pemberi informasi agar kita paham dengan sepaham-pahamnya. Coba misalnya kalau kita mengajar atau memberitahu seseorang atau siapapun tentang sesuatu, dan kita lihat orang itu masih agak bingung, maka kita biasanya bikinkan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah untuk membuat orang lebih mengetahui. Jadi artinya apa? Semua tahapan pembelajaran dan pengetahuan di dalam Al-Quran sudah disampaikan. Pembelajaran pertama adalah pernyataan-pernyataan umum. Kemudian pernyataan-pernyataan khusus. Setelah itu masih kurang dimengerti karena tidak bisa dilihat seperti surga neraka, maka dibikinkan perumpamaan. Maka Al-Quran mengatakan walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal, semua jenis perumpamaan. Tetapi kendati demikian, fa'aba aksarun nasi, tetapi kebanyakan manusia enggan, tetap aja tidak mau belajar Al-Quran. Jadi kalau yang belajar Al-Quran cuma sedikit, ya memang sudah disampaikan di sini. Ini pernyataannya jelas. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin. Semua jenis perumpamaan dibicarakan dalam Al-Quran. Ini kan cerita tentang Nabi Yusuf dan keluarga Nabi Yakub. Ini sebetulnya semacam perumpamaan juga bagi seluruh nabi-nabi tentang suksesi, tentang suksesor. Suksesi adalah proses pergantian, suksesor adalah yang berhak menggantikan. Ini kan berlaku bagi seluruh nabi dan rasul. Nah, jadi itu adalah satu contoh saja. Jadi kasus Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini hanya contoh saja. Ya. Tetapi manusia aksaruhum fa'aba aksaruhum illa kufura, kecuali hanya ingkar menolak. Mereka kebanyakan kufur, ingkar menolak. Inilah jemaah sekalian. Kita lanjut lagi, ayat 107. Afa aminu ain anta tiyahum gasyah min adzabillah. Apakah mereka manusia tadi itu yang tidak beriman kepada Allah kecuali sedikit? Jadi ada yang beriman tapi sedikit. Apakah mereka yang tidak beriman kepada Allah itu merasa aman? Amin itu aman. Jadi ingat kata-kata afa aminu, apakah mereka aman? Ya. Jadi kalau kita beriman artinya apa? Merasa aman. Sama-sama merasa aman, tetapi di sini merasa aman dari mana coba? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, artinya berimannya kepada alam semesta. Nah, bertanya, apakah mereka merasa aman bahwa di alam semesta ini bisa setiap saat terjadi masalah? Kita menyembah Tuhan, kita menyembah alam semesta, makhluk. Itu makhluk dan alam semesta tidak menjamin kepastian hidup kita. Kenapa? Karena alam semesta sendiri kan berubah terus-menerus. Bagaimana sesuatu yang berubah bisa menjamin kepastian kehidupan kita? Dianya sendiri berubah. Ya. Maka satu-satu yang bisa menjamin kepastian kita adalah yang pasti juga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bertanya, Afa aminu, apakah mereka merasa aman? Anta tiyahum gasyah, merasa aman dari datangnya kepada mereka adzabillah, azab Allah, gasyah yang meliputi mereka. Kata-kata gasyah itu kita tidak bisa lari daripadanya. Gasyah itu meliputi. Kalau meliputi kita kan tidak bisa lari. Contohnya kita terkepung api, mau lari kemana? Ya, contohnya misalnya kita jatuh dari tempat yang tinggi ke tengah lautan. Kita jatuh dari helikopter, entah jatuh dari pesawat, entah jatuh dari kapal besar, dan tidak ada yang melihat kita, jatuh di tengah lautan, terapung-apung sendiri di sana kan meliputi. Coba kita mau lari kemana? Kita diliputi oleh lautan, samudra. Nah, alam semesta ini adalah semacam samudranya Tuhan. Samudra kekuasaan Tuhan. Jadi kita dan alam semesta ini adalah berenang-renang di dalam samudra kekuasaan Allah yang tak bertepi. Maka Allah bertanya, afa aminu anta tiyahum ghasyatun min adzabillah.
Apakah mereka yang tidak beriman kepada Allah itu sudah merasa aman kepada azab Allah yang setiap saat bisa datang kepada mereka karena meliputi mereka. Meliputi itu tidak bisa kita lari daripadanya. Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan. Atau apakah mereka merasa aman dari datangnya kepada mereka saat? Saat di sini kita artikan saja kematian. Kalau kiamat kita masih jauh, belum tahu juga kapan datangnya. Tapi kalau kematian kita sudah tahu pasti datang. Kalau kiamat besar, kiamat kubra, kita tidak pasti kita berjumpa dengannya. Tapi kalau kiamat kecil, kiamat sugra, yaitu mati, pasti berjumpa dengannya. Jadi kita artikan saja saat di sini kematian. Ya. Allah bertanya di sini, apakah mereka yang tidak beriman kepada Allah itu merasa aman? Maksudnya bisa memastikan bahwa kematian tidak datang kepada mereka. Ketika kematian datang kepada kita, kan menunjukkan bahwa alam semesta bukanlah tempat bersandar. Karena kematian itu artinya kita sudah tidak bisa ditopang lagi oleh alam semesta. Jadi kalau kita sudah mati, alam semesta tidak bisa menopang kehidupan kita lagi. Ya, maka kita meninggalkannya. Ya, ta'tiyahum sa'atun baghtatan. Yang namanya kematian bisa datang. Baghtatan itu ujuk-ujuk. Kalau orang Indonesia menyebutnya ujuk-ujuk, mendadak. Au ta'tiyahum sa'atu baghtatan. Baghtatan itu tiba-tiba, tak terduga. Unpredictable. Tidak bisa diprediksi. Kita mengatakan orang sakit hampir mati, siapa bilang? Banyak orang sakit sembuh kembali dan sehat. Banyak orang sehat kelihatannya tiba-tiba terdengar meninggal dunia. Jadi kematian itu baghtatan, kebanyakan datangnya baghtatan, tiba-tiba, mendadak, tak terduga. Nah, sekarang apakah kita sudah merasa aman bahwa kita tidak akan mati? Wahum la yashurun, sementara mereka tidak menyadari bahwa kita setiap saat akan mati. Setiap saat akan mati. Waktu saya kemarin ada di kampung halaman, bukan hanya keluarga kami, tante kami yang meninggal, tapi juga tidak jauh dari tempat itu juga. Ada yang meninggal juga, meninggalnya kalau tante kami ini memang sakit. Tapi kalau yang meninggal ini masih muda, dia pergi mengurusi bisnisnya, tiba-tiba mobilnya belok masuk ditabrak truk, meninggal. Coba, barusan kelihatan di tempat itu. Itulah kematian setiap saat bisa datang. Namanya bisa datang setiap saat. Jadi, au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan. Tiba-tiba. Kita yang sekarang kelihatan begini, belum tentu besok masih hidup. Semua kita, baik kita sekarang yang di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, atau dimanapun berada, tidak bisa menjamin dan memastikan bahwa besok pagi masih bisa bangun kembali. Ya. Oleh sebab itulah Tuhan bertanya, afa aminu? Kita langsung ke sini. Afa aminu ta'tiyahumus sa'atu baghtatan. Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka saya memastikan bahwa mereka tidak akan mati? Karena itulah sederhananya kalimat ini. Yang namanya saat waktu kematian akan datang dengan tiba-tiba. Kita mengatakan bahwa tua itu tanda mati. Banyak orang tua kita masih sehat walafiat. Tapi yang tadi meninggal itu di mobil masih muda. Jadi usia pun bukanlah pertanda kematian. Sehat sakit bukan pertanda kematian. Kematian itu adalah sebuah misteri yang bisa datang kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dalam Al-Quran mengatakan tak seorang pun yang tahu di bumi mana akan mati. Wahum la yashurun, makanya kita sebut tidak menyadari kata Allah. Kita tidak sadar di mana kita akan mati. Coba adakah di antara bapak ibu yang bisa memastikan nanti matinya di atas tempat tidur? Dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya. Tidak ada yang bisa memastikan. Ada orang yang meninggal bahkan sampai sekarang tidak ditemukan mayatnya. Ya, saudara-saudara kita yang naik pesawat Malaysia dulu yang namanya berapa itu MH317, sampai sekarang kita tidak tahu di mana mayatnya berada. Sampai sedemikian rupa. Dan seratusan orang ada di dalam situ. Tidak ketahuan di mana posisinya. Itulah kehidupan. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya.
Jadi kenapa bicara tentang kematian di akhir ayat ini? Karena Allah menjelaskan bahwa kehidupan kita ini adalah dipertanggungjawabkan nanti di sana. Dan subjek pertanggungjawaban itu adalah akal kita. Kita sekarang di dunia ini bukanlah hewan, bukan tumbuhan, tapi manusia. Dan tanda manusia adalah berakal. Ya, disebut akal itu adalah fungsi. Ya. Makanya kita pernah sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada akal dalam kata benda dalam Al-Quran, kata nama semuanya kata kerja. Ya, kilun atau tak kilun. Surat 799, surat Al-Araf ayat 99. Afa aminu makrallahi. Apakah mereka manusia merasa aman dari makar Allah? Kata makar di sini artinya Tuhan punya rencana yang kita tidak ketahui. Yang namanya makar itu kan tidak kita ketahui. Kita tidak tahu di mana Tuhan akan membuat kita mati, meninggal dunia. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Iya. Kata Allah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang khasir, merugi. Jadi kalau dia merasa aman, merasa tidak terkena makar Allah, itu rugi. Kenapa? Karena setiap saat kita akan terkena makar Allah. Namanya makar di sini rencana Tuhan yang kita tidak ketahui. Seperti tadi, kita nanti mati di mana? Itu kan urusan Tuhan. Makarnya Tuhan itu kematian kita. Apakah kita tua, mati muda, mati dewasa, atau mati tua, itu makar Allah, urusan Allah, itu rencana Tuhan. Ya. Tidak ada yang tahu di antara kita yang masih muda akan tetap hidup sampai usia lanjut, dan yang dewasa tidak ada kepastian dia tidak akan meninggal dalam usia dewasanya. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasir. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Jadi pertanyaan ini muncul beberapa kali dalam Al-Quran. Apakah mereka merasa aman? Artinya keamanan hati kita itu hanya bersama dengan Allah saja. Bukan makarnya, tapi Allahnya. Fala ya'manu makrallahi. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah illal qaum, kecuali orang merugi. Kata-kata khasirun ini sama dengan khusr dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Surat 1645. Surat An-Nahl 45. Afa amina alladzina makarus sayiati. Apakah mereka yang membuat, nah ini baru makar buruk ini, makar tentang kejahatan. Membuat rencana buruk, yang berpikir untuk melakukan kejahatan, keburukan, kehancuran di muka bumi. Apakah mereka merasa aman? An yakhsifallahu bihumul ard. Allah tidak akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Kan bisa saja tiba-tiba kita kena longsor. Kita tidak tahu di mana kita akan berakhir. Jadi apakah mereka yang ahli makar keburukan itu? Ya. Kemudian mereka sudah merasa aman dari hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya. Seperti misalnya bisa saja Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Seperti yang terjadi pada Qarun. Ayakhsifallahu bihimul ard. Qarun tidak pernah nyangka kalau dirinya dan propertinya, harta bendanya akan tenggelam ke dalam bumi. Aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yashurun. Atau apakah mereka sudah aman dari datangnya kepada mereka azab dari arah yang tak mereka sadari. Jadi azab itu adalah murka Tuhan, hukuman Tuhan yang datang karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita. Kita tidak bisa merasa aman, karena kita tidak tahu semuanya itu. Ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yashurun, dari arah yang tidak kita sadari. Kata-kata la yashurun menunjukkan bahwa manusia itu punya keterbatasan kesadaran. Kesadaran itu yang namanya kesadaran memang bukan benda yang bisa disentuh, tetapi dia punya wilayah-wilayah.
namanya yash'urun, itu menyadari. Kesadaran manusia itu adalah muncul dari hasil pertalian antara panca inderanya dengan sesuatu. Misalnya Bapak Ibu berdiri di tepi pantai, maka kesadarannya adalah tentang lautan. Ya. Bapak Ibu Tuan dan Puan naik pesawat, melihat melalui jendelanya. Maka apa yang kita sadari? Ya tentang awan yang berada di bawah kita. Kita mendengarkan, kita masuk ke dalam hutan, mendengarkan kicauan-kicauan burung yang indah. Apa yang kita sadari? Ya tentang keindahan suara-suara satwa, seperti itu. Nah, jadi itu kesadaran kita muncul dari apa yang kita tautkan, hubungkan dengan panca indera kita. Itu namanya syurun. Nah, sedangkan yang namanya penglihatan, pendengaran itu kan terbatas. Ya, jadi sebetulnya kesadaran itu aslinya tidak terbatas. Tetapi karena kesadaran itu muncul sebagai input masukan data yang diambil melalui panca indera, dan panca indera itu terbatas, maka kesadaran seakan-akan terbatas. Ya. Aslinya kesadaran tidak terbatas, tetapi apa yang masuk ke dalam kesadaran harus melalui panca indera. Kita menyadari bahwa langit itu biru. Kenapa ya? Karena kita melihat biru pada walaupun aslinya bukan biru. Kita menyadari bahwa harimau itu buas. Ya. Karena kita sering menyaksikan makan misalnya hewan-hewan besar, seperti misalnya kuda, ya, seperti misalnya sapi. Nah, Ini jauh. maka kita menyadari bahwa mereka itu adalah hewan buas namanya. Menyadari hewan buas. Tetapi kesadaran kita sendiri tidak terbatas. Jadi min haitsu la yash'urun, dari arah mereka tidak sangka-sangka, tidak sadar-sadarinya. Kita lanjut lagi. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi kan tadi di atas itu banyak orang yang tidak merasa tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka itu setiap saat bisa dapat musibah, bisa dapat apa-apa. Mereka itu menyembah berhala. Mereka itu musyrik tadi. Aksaruhum musyrik, bahwa mereka adalah musyrik. Ya. Nah sekarang karena manusia itu memiliki keterbatasan kesadaran yang berkaitan dengan panca indera, maka dibutuhkan orang-orang yang pengetahuannya tidak lagi hanya berdasarkan panca indera, melampaui panca indera. Pengetahuannya, ilmunya itu adalah yang melampaui panca indera. Contohnya ilmu tentang akhirat kan tidak dijangkau panca indera. Ilmu tentang surga neraka itu kan melampaui panca indera. Maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan itu, dan pengetahuan yang benar tentang itu adalah pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang memiliki kesadaran tentang kehidupan di balik kehidupan dunia ini, yang informasinya datang bukan melalui panca indera tetapi melalui mata hati atau melalui wahyu kalau dia nabi, maka harus menyampaikan itu kepada manusia, mengingatkan sesamanya manusia. Maka ayat ini berbicara tentang pentingnya setiap umat Islam menjadi penyeru kepada Allah. Ayat mengatakan, kul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu jalanku? Ada'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Di hadhihi sabili, inilah jalanku, apa itu? Ada'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ya. Jadi jalannya Nabi itu sebetulnya mengajak manusia kepada Allah. Ya. Sabili ini kata Nabi ya. Jadi ini adalah sabili, ini jalanku. Sabili itu artinya jalanku. Ya. Dari mana kita tahu Muhammad? Karena ini kan ada kul di sini. Ya, kulnya kepada Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad ini. Jadi katakanlah Muhammad di sini nih ya.
Katakanlah Muhammad, jadi Muhammad lah. Katakan apa? Hadi sabili. Jadi Nabi yang mengatakan inilah jalanku, kata Nabi. Inilah jalanku. Dan kata inilah jalanku itu bukan maunya Nabi, tapi perintah dari Allah. Qul, katakanlah. Katakanlah Muhammad, hadihi sabili. Apa itu sabili? Apa itu jalanku? Ad'u ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ya jalannya Nabi itu adalah mengajak manusia kepada Allah. Ya. Jadi salat itu bukan jalan Nabi, salat itu ibadah mahda. Ya, salat itu adalah Nabi lakukan. Tetapi kalau kita cuma salat saja, tidak beraktivitas dalam memperbaiki masyarakat, ya untuk salat itu untuk diri kita sendiri aja. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, apa efeknya bagi orang lain kalau kita salat saja? Tidak ada. Salat itu untuk diri kita, ketenangan diri kita. Kalau kita salat itu seperti mandi. Kalau kita mandi itu kan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan masuk kamar mandi ketika panas, yang merasakan nikmatnya kan cuma bapak, ibu, tuan, dan puan. Orang lain enggak. Ya. Kapan orang lain rasakan? Kalau bapak, ibu keluar dan membantu orang mengangkat beban yang berat. Itu baru orang terasa. Nah, yang sama kita sholat. Sholat itu nikmat, tetapi untuk diri kita. Ya, kita rindu kepada Allah, kita sholat itu nikmat sekali. Tapi untuk diri kita, kapan bermanfaat orang lain? Kalau bapak selesai sholat, ibu selesai sholat, kemudian pergi ke laboratorium, mencari temuan-temuan baru, membuat alat-alat teknologi. Teknologi itu artinya alat untuk membantu orang lain. Seperti misalnya bikin sepeda dipakai orang. Bikin mobil dipakai orang. Nanam padi dimakan orang. Pergi ke lautan nelayan, ikannya bisa dibeli orang. Tapi kalau salah, kan untuk diri kita saja. Ya. Jadi ingat Mas Kaiser bahagia. Dengan demikian, kalau kita hanya berhenti pada ibadah mahda, ya tidak mengajak orang kepada jalan Allah. Sedangkan saya katakan, hadis sabili ada ilallah. Inilah jalanku, mengajak orang kepada Allah. Ada ilallah, mengajak orang kepada Allah. Ya. Coba misalnya, kenapa orang banyak melihat dan salah kepada Ansarullah Houthi Yaman itu? Kan dia membantu orang Palestina, Gaza, dia mempertaruhkan dirinya, nyawanya, darahnya. Tapi banyak orang yang di rumahnya sholat sampai jidatnya hitam, berbusa-busa berbicara tentang tata cara ibadah di masjid-masjid, tapi kan tidak dirasakan efeknya sama orang. Palestina tetap terbunuh, orang Gaza tetap terbunuh. Jadi ketika kita membantu orang Gaza, itu harus merasa efeknya. Orang Gaza merasakannya. Ya kita memperjuangkannya. Tapi ada orang sudah merasa puas dengan sholat saja di rumahnya. Bangga dengan sholatnya setiap malam 11 rakaat tahajud. Puasanya Senin Kemis. Tapi tidak ada efeknya. Begitu melihat uang di kantornya, korupsi juga. Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi kul hadi sabili, inilah jalanku, kata Nabi. Apa itu? Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Dan mengajak orang kepada Allah tidak harus berceramah. Ya. Ceramah itu bukan satu-satunya mengajak orang kepada Allah. Ceramah itu kan mengajar. Ad'u ilallah itu artinya tindakan kita, perbuatan kita berefek, bermanfaat bagi orang lain, sehingga melalui perbuatan kita itu orang ingat kepada Allah. Kenapa? Orang itu baik, ternyata dia ahli ibadah. Nah, itu baru tuh terasa tuh. Orang itu merasakan kebaikan kita. Dia berpikir, pasti menghubungkan. Ini orang baik karena dia beribadah kepada Allah. Coba misalnya sekarang orang-orang Cina, Tionghoa, dia apa namanya, orang-orang Tiongkok, ya, Cina daratan sana. Akhirnya apa? Karena kebaikannya banyak bagi seluruh dunia, bikin ini, bikin itu. Pokoknya mereka adalah industri raksasa yang dikirim ke seluruh penjuru dunia. Mulai daripada peneliti sampai kepada pesawat pesawat komersial besar. Maka apa yang telah dilakukan orang? Berbicara tentang Cina saja, mengingatkan orang tentang komunisme, tentang kerja keras, kan begitu, mengingatkan orang tentang itu. Nah, coba kalau umat Islam begitu juga, maka pasti setiap orang merasakan kebaikannya, dia ingat orang rajin ibadah. Itu bapak itu, ibu itu orangnya baik. Kenapa? Ternyata dia rajin ibadah, rajin baca Quran. Nah, itu baru. Ya.
Makanya kan ada yang mengatakan, keluarga Nabi mengatakan bahwa jadilah perhiasan kami. Ya. Inilah ada Allah kata Nabi sini. Qul hadhi sabilillah, jalanku. Apa itu ada? Ada itu menyeru, mengajak. Ilallah, kepada Allah. Ingat, ada ilallah, mengajak orang-orang kepada Allah. Kata-kata orang-orang di sini mengajak orang itu bukan hanya orang Islam. Kalau orang Islam ya sudah Islam. Tapi terutama orang yang di luar sana. Ada ilallah. Dan mengajak orang lain di luar Islam kepada Allah bukan dengan berceramah, karena mereka tidak mungkin. Caranya gimana? Berbuat baik. Merasakan kebaikan dari kita seorang Islam, maka dia akan teringat kepada Allah. Ad'u ilallahi, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan menghidupkan mata hati. Basirah ini mata hati, menyadarkan. Jadi jemaah sekalian, setiap orang menimbulkan efek itu memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan salah satu, kan kita lihat ini kemarin perang Pakistan dengan India, dan India dibuat bertekuk lutut. Ya. Bertekuk lutut. Satu malam perang itu bisa 5 buah pesawat tempurnya India yang rontok. 3 diantaranya adalah Rafale buatan Perancis. Tetapi ada satu yang menarik. Di antara salah satu pilot angkatan udara Pakistan itu adalah seorang perempuan, pilot perempuan. Dan salah satu di antara pilot dan yang perempuan inilah di antaranya yang menembak jatuh Rafale-nya Pak India. Apa yang terjadi kemudian? Efeknya luar biasa. Banyak sekarang wanita di sana berkeinginan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Pakistan. Yang tadinya itu yang namanya perempuan di sana itu susah masuk tentara. Bukan tentara melarang, tetapi keluarga masyarakat menganggap itu tidak pantas bagi perempuan. Bahkan si perempuan yang menjadi pilot Pakistan ini pun tadinya keluarganya menolak. Tetapi karena dia memang punya cita-cita untuk itu, dia bisa menerbangkan pesawat tempur dan bisa mengunci dan menjatuhkan pesawat canggihnya India. Sekarang banyak wanita di sana minta bagaimana cara mendaftar atau menjadi tentara di Pakistan. Nah, ini artinya Pak, orang merasakan manfaatnya. Jadi setiap kita bermanfaat bagi orang lain, orang akan mencari kenapa bisa begitu. Nah, jadi kata-kata ada wilayah, jangan bayangkan semua jadi ustadz, nggak bisa semua jadi ustadz. Kan sudah kita bahas itu surat Taubah. Ya, harus lebih banyak yang bekerja di luar daripada jadi ustadz, dari penceramah. Kenapa? Kalau terbalik gimana ceritanya? Siapa yang bertani? Siapa yang membuat Siapa yang membuat pesawat? Nanti terjadi surplus ustadznya menjadi pengangguran, kira-kira gitu. Jadi oleh sebab itulah, maka harus membagi-bagi. Tetapi dimanapun kita berada, mau jadi ustadz, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi teknologi, menjadi teknokrat, ahli teknologi atau teknokrat, itu sama, tugasnya harus ada Allah. Karena ini, ya saya punya tugas, ana wa manittabani. Tugasku ini, tugas aku. Wa manittabani, dan siapa saja mengikuti aku. Wa manittabani. Jadi kita ulangi lagi. Jadi inilah jalannya Nabi, yaitu apa? Mengajak manusia kepada Allah untuk menghidupkan basirah. Jadi kalau kita mengajak Allah tapi membuat orang tertawa terpingkal-pingkal, ya basirah tidak menyala, basirah tidak hidup. Ingat, bukan hanya Nabi yang mengatakan begitu, tetapi orang biasa seperti Al-Ghazali pun mengatakan bahwa banyak tertawa mematikan hati. Apa artinya mematikan hati? Mematikan basirah. Ya. Dan apa yang bisa menghidupkan basirah? Al-Quran tadi di atas, ingat tadi di ayat yang kita bahas sebelumnya. Al-Quran. Ya. Makanya nanti di akhir doa ini juga Al-Quran lagi. Jadi semuanya Al-Quran. Jadi nanti di Al-Quran lagi di ayat-ayat berikutnya. Nanti kita lihat. Jadi basirah ini adalah mata hati. Jadi kita mengajak orang kepada Allah agar mata hati orang itu terbuka. Dan ini bukan hanya tugas anak, tugas aku kata Nabi, tetapi wa manittabani. Man itu adalah siapa saja, ittabani yang mengikuti aku. Jadi di sini tulisannya man sebetulnya, bukan mani, nggak ada kata mani dalam bahasa Arab. Ya, ada man, tetapi karena digabung ke sini dibacalah manittabani. Ya,
man ittaba'ani. Jadi kalau dipisah, wa man ittaba'ani. Siapa yang mengikuti aku. Ya, jadi artinya siapa saya yang mengikuti aku. Jadi kalau Bapak, Ibu, Tuan dan Puan merasa sebagai pengikut Muhammad, ya harus terlibat di sini. Kalau tidak terlibat, ya hakikatnya bukan pengikut Nabi. Ya. Kan dikatakan hadis sabilillah jalanku. Jadi kalau ada yang tidak melakukan ini berarti tidak menempuh jalan Nabi. Ingat, cobalah Bapak Ibu semuanya merenungkan kata-kata ini. Hadis sabilillah inilah jalanku. Artinya kalau tidak ikut melakukan ini, ya berarti tidak menempuh jalan Nabi. Kalau bukan jalan Nabi, ya jalan Abu Lahab, ya. Jalannya Fir'aun, jalannya Qorun, ya. Jalannya Samiri. Ya. Jadi kul hati sabili ada ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan? Menghidupkan hati. Jadi kalau mengajak orang kepada Allah, mematikan hati, membuat orang percaya kepada hal yang irasional, ya tidak menghidupkan hati. Kan banyak juga ceramah mematikan pikiran. Basirah itu lebih dalam dari sekedar akal. Dia adalah rasionalitas yang terpaut dengan spiritualitas. Itu namanya basirah. Jadi kita katakan basirah itu adalah intelektualitas plus spiritualitas. Intellectuality ditambah dengan spirituality. Ya. Itu namanya basirah. Ya. Jadi kalau orang belajar agama tapi menjadi menempuh hal-hal yang tidak masuk akal, ya bukan basirah namanya. Ya. Ngaji tetapi yang ditempuh jalan yang tidak masuk akal. Bukan hanya ngaji, berilmu juga. Belajar sampai tingkat S3 bahkan mendapatkan predikat-predikat lain, tetapi kok percaya kalau uang bisa digandakan. Ya. Bahkan mengajak temannya, sahabatnya bawa uangnya 200 miliar untuk digandakan, bayangkan. Akhirnya hilang uangnya. Gimana kan? Berarti basirahnya tidak hidup. Ingat, basirah itu adalah ada unsur intelektualitas karena dia harus rasional, dan harus ada unsur spiritualitas karena menghubungkannya dengan Allah. Perhubungan kita dengan Allah namanya spiritualitas. Ya. Kemampuan analisis kita tentang realitas namanya intelektualitas. Ya. Jadi intelektual dan spiritual. Itu namanya basirah. Ya. Nah, inilah menyebabkan umat kita, mohon maaf, tidak tertolong. Kenapa? Karena penceramah banyak, ustadz banyak, tetapi ya menjadi tempat ngebanyol, menjadi bercanda-canda. Ya, agama sekarang, ceramah sekarang hanya tempat bikin tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Semakin terpingkal-pingkal orang ketawa, semakin dianggap ceramahnya banyak. Padahal ini bertentangan dengan ayat ini. Ingat, Imam Ghazali saja mengatakan bahwa banyak tertawa itu matikan hati. Dan Al-Quran mengatakan faliyabku kathiran faliyadhaku kalilan waliyabku kathiran. Hendaklah dia tertawa sedikit saja dan menangis banyak. Ya, baku itu menangis. Jadi harusnya kita banyak menangis. Dan itu Nabi biasa mengatakan kepada sahabat yang suka tertawa terpingkal-pingkal, bercanda-canda, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu tentang akhirat, kamu pasti lebih banyak menangis. Nah sekarang yang masih berbahagia, fasilitas untuk bercanda-canda, tertawa terpingkal-pingkal ada. Kita lihat sekarang ada fasilitas-fasilitas, aplikasi-aplikasi isinya hanya bikin ketawa-ketawa. Bercanda-canda, tidak bernilai, cetek. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi dia menyebabkan semakin tidak kualitatif manusia sebagian. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, ada'u ilallah. Kata kalau mati inilah jalanku, ada'u ilallah ala basirat. Ingat basirah. Ya, semua orang sudah tahu namanya basirah itu mata hati. Ya. Aku punya tugas apa? Tugas aku. Akunya Nabi di sini. Artinya tugas aku. Apakah Nabi mengakukan ini? Tidak, ini kan di atas kul ini. Kata-kata anak di sini bukan dari Nabi, tapi perintah dari Allah ini. Kul. Kata kalau Muhammad hadis sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man taba'ani. Tugas aku, tugas saya, waman dan siapa saja. Man itu siapa saja ittabani mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan saya
tidak pernah musyrik, artinya tidak pernah menyembah apapun selain daripada Allah. Tidak pernah menyembah apapun selain daripada Allah. Ini kita lihat juga di dalam surat 41 ayat 33. Ini maknanya mirip yang tadi di sana. Kalau di sana tadi menjelaskan secara jelas bahwa Muhammad itu jalannya adalah adu ilallah, dan kita harus ikut karena ana wa mani tabani. Kalau di sini dikatakan bahwa waman ahsanu qaulan, surat 41:33. Surat 41 ini Fussilat, ya. Waman ahsanu qaulan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Waman ahsanu qaula. Kalau pernyataan siapakah lebih baik perkataan itu kan bahasa menunjukkan ketinggian. Maksudnya tidak ada di atasnya lagi. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Artinya perkataan yang paling baik adalah da'a ilallah. Tapi karena ada waman, maka mimman, ya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi. Siapakah yang lebih baik perkataannya ketimbang atau daripada orang-orang yang da'a, mengajak, menyeru manusia ilallah, kepada Allah. Wa amila saleh, dan beramal saleh. Jadi mengajak orang kepada Allah dan beramal saleh. Tadi menimbulkan efek, impact. Wa qala, dan berkata, innani minal muslimin. Saya berserah diri kepada Allah. Apa artinya berserah diri kepada Allah? Dalam mengajak manusia kepada Allah tidak punya kepentingan, tidak punya pamrih, tidak punya hitung-hitungan. Jadi mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh dan berkata innani minal muslimin, saya berserah diri kepada Allah. Sehingga dikatakan di tempat lain dikatakan fa in tawallaw, kalau kalian berpaling ya saya tidak punya kepentingan, saya bertawakal kepada Allah. Jadi waman ahsanu, coba kata-katanya ini kan. Ini kan apa namanya? Gaya bahasanya indah. Ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah? Wa amila salihan, dan beramal saleh. Wa qala, dan berkata innani minal muslimin, aku ini adalah orang yang berserah diri. Kita juga surat terkenal di surat An-Nahl ayat 125 nih. Surat An-Nahl 125. Kata Allah kepada kita ini, uda'u ila sabili rabbika. Waktu ayat ini turun tentu kepada Nabi. Dan uda'u-nya ini tunggal dan ini ka-nya Nabi. Ya. Tuhanmu ini. Tuhanmu di sini Nabi Muhammad pada awalnya, tetapi karena kita ini adalah pengikut Muhammad tadi, ana wa manittabani, tentu kepada kita juga. Ingat tadi surat Yusuf, ana wa manittabani, jadi ana jadi nabi dan siapa menjadi pengikutnya termasuk kita. Jadi ana wa manittabani. Jadi kanya tadi di sini awalnya nabi tapi sekarang kita. Ya. Uda'u ila sabili rabbik. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu. Sabili rabbik, jalan Tuhanmu. Apa itu jalan Tuhan? Ya jalannya Nabi tadi kan. Sabili kan berarti jalan Tuhan juga. Karena tadi ada kata-kata kul, katakan Muhammad, hadis sabili. Jalan itu berarti jalan Tuhan juga. Sabili rabbik, sama maksudnya. Ya, ajaklah orang kepada jalan Tuhan, jalannya Nabi juga, yaitu mengajak manusia kepada Allah tadi, dengan cara apa? Bil hikmah. Jadi bisa dikatakan ayat ini adalah, ya ayat itu tadi menjelaskan tata cara melaksanakan ini. Bagaimana kita mengajak orang kepada Allah? Tata caranya di An-Nahl 125. Apa keuntungannya? Keuntungannya tadi surat Fussilat ayat 33. Jadi itu. Jadi di sini adalah ini adalah perintah jalan Tuhan, tata caranya di sini. Keuntungannya di sini. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Ya, itulah keuntungannya ataukah kelebihannya. Ya. Sedangkan di sini tata caranya. Yaitu kalau kalian mengajak orang kepada Allah harus dengan hikmah, dengan arif, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang indah. Jadi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Uda'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum, kalau berdebat, berdiskusi, wajadilhum billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Ingat kata-kata ini, wajadilhum billatihi ahsan. Apa tadi ayatnya di sini? Waman ahsan, ahsan sama nih. Ahsan.
Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi. Kalau di sini wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau berdiskusilah dengan cara yang baik. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah a'lamu, yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dia tahu siapa yang dapat petunjuk. Ini tidak perlu kita menghakimi orang. Kita mengajak orang kepada Allah, udah ila sabili rabbika bil hikmah, tapi bukan untuk menghakimi. Urusan menghakimi urusan Allah, karena dialah Allah yang paling tahu siapa yang tersesat. Kita belum tentu juga tidak tersesat. Ya, buktinya kita setiap hari meminta ihdinas siratal mustaqim. Nah, Allah yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Jadi tidak perlu kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia tahu siapa yang dapat petunjuk. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi. Dan tiadalah kami mengutus sebelum kau Muhammad illa kecuali rijalan. Jemaah sekalian, ini adalah semacam, jadi kita ingin tahu bahwa yang namanya agama Allah itu kan harus dibawa oleh orang yang datang dari Allah juga. Maksudnya diutus oleh Allah. Kita ulangi lagi, kalau kita mengaku itu adalah agama Allah, namanya dinullah, dinul haq, otomatis yang membawanya adalah minal haq juga, minallah juga, dari Allah juga, utusan dari Allah. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana mengetahui kalau itu utusan dari Allah? Bagaimana mengetahuinya? Yang pertama dipersempit dulu, ya. Kan banyak manusia nih, miliaran manusia, bahkan sejak dari dulu ratusan miliar. Sementara yang dipilih itu kan sedikit. Nah, siapa yang sedikit itu? Satu dipersempit, pasti dia laki-laki. Ya. Apakah perempuan buruk? Bukan. Ketika dikatakan jadi nabi laki-laki, bukan perempuan itu tidak baik. Bahkan penggunaan kata rijalan di sini, maka ada yang tidak tertulis di dalamnya, tetapi menjadi penentu di sini, yaitu ibunya. Ya. Ingat, ibunya. Itulah sebabnya Nabi ada yang tidak punya ayah, tapi pasti punya ibu. Satu-satunya Nabi yang tidak punya ayah adalah manusia pertama, karena tidak mungkin punya ibu. Satu-satunya Nabi yang tidak punya ibu adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Tetapi Nabi Isa sekalipun itu tidak punya ayah, tapi punya ibu. Jadi ketika dikatakan rijalan, laki-laki, yang di kepala kita apa? Anak perempuan. Ya, ingat, anak perempuan. Ya. Jadi ketika kita mengatakan rijalan, jangan bayangkan kalau begitu laki-laki lebih muda dari perempuan. Nggak bisa. Karena begitu kita menyebut laki-laki, ya anak perempuan. Ya kan begitu jemaah sekalian, anak perempuan. Ya. Dan ketika disebut nanti dia adalah Nabi mendapatkan wahyu, itu pasti berkat ibunya. Berkat ibunya. Ya. Makanya anaknya Nabi Nuh yang tidak mau naik di atas perahu, karena ibunya juga ikut melawan suaminya. Ya. Jadi wa ma arsalna min qablika, dan tiadalah kami mengutus sebelum kau Muhammad illa kecuali pasti dia laki-laki. Jadi kita sudah bagi dua nih, kalau perempuan pasti bukanlah Nabi. Ya. Jadi kalau ada perempuan yang mengaku Nabi pasti bukan. Ya. Bukan berarti perempuan tidak boleh jadi manusia suci, bukan. Tapi bergelar sebagai Nabi. Ya. Jadi laki-laki dulu. Ya. Satu. Sudah sempit kan, sudah terbagi dua. Tinggal setengahnya. Katakanlah 50-50 laki perempuan. Ya anggaplah sederhananya manusia ini terbagi dua. 50% laki-laki, 50% perempuan, 50-50. Jadi kalau kita katakan laki-laki kan sudah terbagi dua. Separuh sudah tidak masuk, yaitu perempuan. Yang kedua, di tempat lain dikatakan bahwa dia itu adalah apa? Zuriat Nabi sebelumnya. Kalau zuriat Nabi sebelumnya, lebih sempit lagi. Berarti harus orang tuanya Nabi juga, atau orang suci juga.
Karena zuriatan ba'dhum min ba'din. Mereka adalah keturunan manusia suci sebelumnya. Sudah tereliminir. Ya. Berarti cuma sedikit nabi. Nah, kita tahu apakah tahu nabi pertama? Tahu nabi Nuh kan nabi pertama. Ya. Maaf, nabi Adam ya. Nabi Adam manusia pertama. Jadi pasti nabi itu pasti keturunannya Nabi Adam, bukan yang dari hewan-hewan, dari Nabi Adam. Ya. Nabi Adam punya anak, tapi tidak semua nanti jadi nabi. Hanya ada satu. Nah, keturunannya nanti lagi yang jadi nabi. Maka misalnya katakanlah Adam punya 20 anak. Satu yang jadi nabi, berarti 19 tereliminasi. Satu ini. Begitulah seterusnya sampai ke bawah, sehingga jelas agama samawi itu dibawakan oleh mereka. Manusia suci, keturunan dari manusia suci sebelumnya. Sehingga ditarik-tarik ke atas, ketemu dengan Allah. Itu namanya agama Allah. Itu namanya agama samawi dari langitnya. Maka dikatakan, wa ma arsalna min qablika, makanya ini ayat 109. Tinggal 2 ayat setelahnya kan selesai surat Yusuf. Apa yang Allah inginkan di sini? Lagi-lagi menjelaskan tentang suksesi. Jadi ini adalah keputusan, kesimpulan tentang suksesi. Rijala laki-laki Nuhi kami wahyukan kepada mereka. Jadi harus mendapatkan wahyu. Bimbingan dari Allah. Min ahlil qura, dari negeri yang sama. Jadi kalau saya Nabi Muhammad, ya dari Mekah. Kan gitu. Nanti setelah itu keluar, nggak apa-apa. Tetapi awalnya dari masyarakat situ. Ya. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Manusia tidak berjalan. Afalam yasiru fil ardi. Fayanzur, lalu memperhatikan kaifa kana akibatul ladzina min qabli. Bagaimana akibat sebelum mereka? Apa akibatnya? Ketika mereka menolak rijalan nuhi ilaihim. Ketika manusia menolak rijal yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka terjadilah kerusakan. Ya, agama-agama samawi sekalipun ketika diteruskan oleh orang-orang yang tidak suci akan terjadi kebinasaan dan kehancuran. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Pasti akibatnya buruk. Wala darul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala taqilun. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Yang menarik adalah ayat terakhirnya, afala taqilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Kita saya sampaikan tadi tentang basirah, tentang intelektualitas ini. Afala taqilun, kenapa tidak gunakan akalnya? Ya. Al-Quran berkali-kali seperti, tapi orang Islam itu banyak yang mengaji tapi tidak gunakan akalnya. Ya. Afala taqilun, apa tidak menggunakan akal? Ya. Di antara pengajian yang paling diminati orang Islam itu yang tidak menggunakan akal. Bahkan tidak sedikit mengatakan, kalau baca Al-Quran hati-hati jangan gunakan akal. Lah, Tuhan sendiri bilang, afala taqilun. Ya. Ya kan lucu Bapak Ibu sekalian. Sebagian ulama swasta mengatakan, hati-hati kalau baca Al-Quran tidak boleh pakai akal. Lah, Al-Quran sendiri bilang afala taqilun. Kenapa tidak gunakan akalnya? Ya. Jadi artinya banyak orang kelihatannya berbicara tentang Al-Quran, tetapi kontradiktif dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran. Ya. Mereka melarang orang membaca Al-Quran pakai akal. Terus Al-Quran sendiri bilang afala taqilun. Kenapa tidak pakai akal? Ya. Jadi ini yang terjadi jemaah sekalian. Artinya apa yang terjadi? Ya orang beragama sekarang kebanyakan pakai perasaan. Nah, pakai jampi-jampi, pakai simsalabim, ya, pakai jin, ya, pakai jin dan jun. Afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Ya. Karena Quran bilang afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akal? Apalagi kalau berkenaan dengan yasiru fil ardh, pasti suruh menggunakan akal. Ya. Di surat 22 ayat Al-Quran juga ada ayat yang mirip dengan ini. Ya. Jadi 109 ya. Kita lihat di sini nih. Ya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan, ini sama juga. Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki. Nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Ya, kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri. Karena kami wahyukan kepada mereka, kalau ada yang tidak diketahui, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli Al-Quran. Adzikr itu Al-Quran. Kan Al-Quran sudah adzikr. Tanyalah kepada ahli Al-Quran kalau berkaitan dengan Islam, agama, samawi. Kalau berkaitan dengan yang lain ya
tanyalah ahli ilmunya. Berkaitan dengan kesehatan, tanya dokternya. Berkaitan dengan jiwa, tanya psikolog atau psikiater, kira-kira begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi karena ini berkaitan dengan nuhi ilaihim, ya tentu dzikir di sini Al-Quran, karena Al-Quran diwahyukan. Jadi tanyalah kepada ahli Al-Quran, karena ini nuhi ilaihim. Nah, makanya ketika yang ditanya bukan ahli Quran, kacaulah agama. Kenapa yang menggantikan nabi-nabi bukan ahli wahyu, bukan ahli Quran, kitab suci? Akhirnya jawabannya bukan juga dari kitab suci, hawa nafsu. Jadi wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli Al-Quran ketika kalian atau jika kalian la ta'lamun tidak mengetahuinya. Nah, bertanya itu artinya apa? Bertanya artinya tidak percaya kepada klinik, tapi percaya kepada ilmu pengetahuan, percaya kepada akal pikiran. Karena bertanya sendiri adalah merupakan perintah akal. Ingat, bertanya itu perintah akal. Karena tugas pertama atau tanda pertama akal bekerja, bertanya. Tanda pertama kalau ayat sudah bekerja, bertanya. Kenapa? Why? Ada 5 pertanyaan, ada 5 pertanyaannya akal itu. Ya. What? Ya. Where? Ada 5 itu. Apa? Di mana? Kapan? Semacam itu ada 5. Ya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat Muhammad ada juga ini. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka memperhatikan? Kata memperhatikan sendiri kan menggunakan akal. Bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka? Dammarallahu alaihim. Bagaimana umat-umat sebelumnya telah dibinasakan? Walil kafirin amsal. Dan ingat kata Tuhan, kalau kalian mengikuti jalan mereka juga akan terjadi hal yang sama. Bagi orang-orang ingkar kepada kebenaran akan menghadapi jalan yang sama. Walil kafirin amsal. Ayat 110. Hatta idastai asar rusulu, jadi nabi-nabi, rasul-rasul atau pengganti rasul harus terus-menerus menjalankan tadi apa? Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Hatta sampai idastai asar rusul, sampai rasul-rasul itu kehabisan asa, kehabisan harapan. Jadi terus-menerus diajak sampai kehabisan harapan. Seperti Nabi Lut kepada kaumnya, kaum Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud, Nabi Nuh kepada kaumnya. Wazannu annahum qad kudzibu, sehingga mereka sudah sampai pada tingkat yakin bahwa mereka itu telah didustakan. Tidak ada lagi harapan bahwa mereka akan mengikuti jalan yang benar. Pada saat itulah ja'ahum nasruna, datanglah kepada mereka, kepada sang nabi, para nabi itu nasruna, pertolongan kami. Fanujjiya man nasya, maka kami selamatkan siapa yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin, dan siksaan kami atau kehukuman kami tidak akan bisa ditolakkan, tidak akan bisa dihentikan dari orang-orang yang mujrim. Artinya orang-orang mujrim, para pendosa, para pelaku kejahatan ini pasti akan menimpa ba'suna, azab seperti itu. Ya. Walaqad arsalna min qablika rusulan, sungguh kami mengutus sebelum kamu Muhammad rasul-rasul ila qaumi, kepada kaumnya. Faja'ahum, maka nabi-nabi itu, rasul-rasul itu datang kepada mereka bil bayinat, dengan membawa keterangan yang jelas. Fantaqamna, tetapi kami menyiksa mereka, kami menghukum mereka, minal ladzina ajramu, bagi mereka melakukan kejahatan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ajramu yang mujrimin kami hukum, antaqamna, tetapi bagi mereka mukmin kami menolongnya.
adalah kewajiban kami untuk menolong orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah tanggung jawab Tuhan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi kalau kita beriman kepada para nabi tadi melalui kitab sucinya, ya itu adalah haqqan alaina, kata Tuhan yang mengatakan begini. Adalah kewajiban kami untuk menolong mereka orang beriman. Ya. Ayat 111, ayat terakhir. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi ini adalah ayat terakhir 111. Apa kesimpulannya? Apa terakhirnya? Apa penutupnya ayat ini? Surat ini maksudnya. Penutup surat Yusuf atau penutup cerita tentang keluarga Yakub adalah, bahkan bukan hanya keluarga Yakub, tapi kisah-kisah Nabi yang lain. Karena menggunakan bentuk jamak ini. Qasas itu bentuk jamak ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka para nabi dan rasul. Jadi cerita-cerita nabi dan rasul ini adalah memantik akal pikiran. Dari mana kita tahu ini ada kata ulul albab ini? Laqad kana, sungguh ada fi qasasihim, pada kisah-kisah mereka, ibrah, pelajaran. Tapi bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka yang mau menggunakan akal pikirannya. Jadi laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, bagi ulul albab ya. Jadi ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi ulul albab ya. Ini mirip dengan kata-kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi ada ibrah, ada pelajaran bagi siapa? Ulul albab yang menggunakan akal pikirannya. Maka hadisan, apa yang sudah hadisan di sini? Al-Qur'an ya. Karena Al-Quran bercerita tentang mereka, kisah-kisah mereka. Jadi hadis atau Al-Quran yang berbicara tentang kisah-kisah mereka, makana yuftara, tidak diadakan, tidak dikarang, tidak dibuat-buat. Walakin akan tetapi tasdiqal ladzi baina yadayhi, Al-Quran itu adalah meneruskan kitab suci sebelumnya, baina yadayhi. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Jadi tafsila kulla syai' ini adalah Al-Quran, berkaitan dengan ini. Wahudan ini juga ahdan, ini berkaitan dengan ini. Warahmah sama dengan ini Al-Quran. Jadi yang maksud hadis di sini adalah Al-Quran. Coba lihat ini tadi, ulul albab di sini terjemahkan Kementerian Agama dengan bagi orang yang mempunyai akal, ya, bagi orang yang punya akal. Wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'min, bagi kaum yang beriman. Jadi ini mirip dengan surat 17 yang mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Kita lihat ayat yang mirip dengan ini, surat An-Nisa ini ya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl warusulan lam naqsushum alaika. Jadi ada rasul-rasul yang diceritakan kepada kita, tapi ada juga yang tidak diceritakan. Kesimpulannya, banyak sekali yang tidak diceritakan. Tetapi baik yang diceritakan ataupun yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, pada kisah-kisah para nabi dan rasul itu ada pelajaran yang sangat berharga, tetapi dengan catatan menggunakan akal pikiran. Bukan menggunakan dengkul, apalagi hanya menggunakan perasaan. Ya. Wa tafsila likulli syai'in wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum kita diskusi dan berdoa, kita tutup dengan satu hadis ya. Ya, inilah intisari daripada hadis ini, merupakan kita sebut juga intisari daripada surat Yusuf tadi. Jadi surat Yusuf kita simpulkan dengan satu hadis ini. Ya. Di sini kalau kita baca tadi ceritanya Nabi Yusuf atau dalam keluarga Nabi Yakub ini dari awal sampai akhir, sehingga Nabi Yusuf menjadi suksesor daripada ayahnya. Ya, kesimpulannya adalah seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis ini. Ini kita ambilkan dari hadis riwayat Bukhari nomor 67. Imam Bukhari nomor 67.
Ini adalah hadis dari Anas bin Malik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata qala, yassiru wala tu'assiru. Jadi kalau agama kata Nabi, yassiru mudahkanlah. Jadi kalau agama jadi persulit orang. Ya. Ingat tadi kata-kata di atas. Qul sir apa? Qul mana tadi? Qul hadhihi sabil ayat 108 tadi. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani. Atau di tempat lain dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Atau di tempat lain dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata bil hikmah itu adalah yang mudah. Wal mau'izatil hasanah itu adalah yassiru. Jadi yassiru dalam agama ini mudahkanlah dan jangan persulit. Orang belajar agama dipersulitnya. Jadi yassiru mudahkanlah. Jadi yang pertama harus baik atau harus mendisiplinkan diri ya ustadznya, ulamanya. Yang lain ya yassiru mudahkanlah, wala tu'assir dan jangan persulit orang. Jadi yassiru wala tu'assir, mudahkanlah dan jangan persulit. Wabashiru dan berikanlah kabar gembira. Maksudnya gembirakanlah orang dalam menyampaikan agama. Jadi kalau kita menyampaikan agama, gembirakan orang. Wala tunafiru dan jangan buat orang lari. Tunafir itu membuat lari. La tunafir, jangan buat orang lari. Sayang seribu sayang, agama membuat orang lari. Ya. Kenapa? Karena ketakutan. Belum apa-apa sudah harus begini dan begitu. Ya. Belum apa-apa sudah begini dan begitu. Ya. Jadi yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan persulit. Basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Dan hadis ini sejalan dengan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Coba kita lihat sini, surat Al-Baqarah 185. Ini berbicara tentang puasa Ramadan dan Al-Quran. Di atas kan itu. Di tengah-tengahnya ada kata-kata ini. Ya, ini awalnya di sini. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di tengah-tengahnya yuridullahu bikumul yusra. Agama ini Allah inginkan untuk kita kemudahan, ini yusra. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usr. Wala yuridu bikumul usr. Jadi bukan al-usra tetapi al-yusra. Allah tidak menginginkan kesulitan, yang Allah inginkan adalah mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dari ayat ini pasti Nabi kemudian menyimpulkan di sini yassiru wala tu'assiru. Kalau beragama mudahkanlah dan jangan persulit. Wabashiru wala tunafiru, dan berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tanya jawab, kita doakan dulu untuk teman kita, jemaah kita, Akhi Faruk dari Singapura. Ya, beliau ini biasanya adalah pembaca doa Kumail ya kalau di sana. Kita doakan semoga operasinya sudah berjalan lancar, tapi recovery-nya semoga juga kembali dengan cepat, sehat seperti sedia kala, kembali bergabung dengan keluarganya dan menjalankan ibadahnya sehari-hari dengan normal dan sempurna, dan juga melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan baik. Ala hadiniya wa likultin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah bujizil Fatihah bi hurmatil Fatihah, khusus ya Allah untuk kesembuhan atau mempercepat recovery daripada teman kami, sahabat kami, Bapak Faruk dari Malaysia, dari Singapura. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, silakan Pak Nur.
Alhamdulillah, barakallahu fi sallallahu Muhammad wa alihi wa ajmain. Bolehkah kita menafsirkan dalam ayat 108 sama dengan basmalah? Yang ini Allah izinkan Muhammad mewakili aku, ana tadi. Dan sebab itulah Muhammad boleh mentajalikan sabili tadi. Dan kemudian Allah memberi wewenang bahawa cerita Nabi Yusuf ni seolah-olah nampak jelas menegur siapa ahli kitab, walaupun ni ayat Makiyah, tapi ahli kitab tahu bahawa kita tidak boleh tukar-tukar ayat-ayat Allah. Bila kita wakilkan Allah atas nama Allah, Bismillah tadi, maka kita harus menampakkan rahmatan lil alamin tadi, mencurah-curah dalam bentuk yang pelbagai. Dan there's only one way to do that. Ya, ini ikuti jalan aku ini, and not what you create, berdasarkan ilusi-ilusi andaian sendiri tadi. Sebab itu termasuk musyrik. Sebab ada ayat lain mengatakan mereka syirik sebab menyembah rahib-rahib mereka. Barakallahu fi afwan Ustaz, beri pencerahan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi saya kira ada benarnya. Bahkan saya kira memang itu yang diinginkan surat Yusuf ini. Yaitu bahwa agama itu tidak boleh dibuat, tidak boleh di-create berdasarkan kemauan kita, berdasarkan kehendak pribadi kita, berdasarkan kehendak kelompok kita, berdasarkan ego kita. Jadi yang disebut berserah diri itu artinya mau diatur oleh Allah. Itu namanya berserah diri. Berserah diri kepada Allah artinya kita mengikuti apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan dari kita. Kalau kita beragama tapi menginginkan apa yang kita inginkan, ya bukan berserah diri namanya. Menyerahkan Tuhan kepada hawa nafsu kita. Ingat, bukan menyerahkan Tuhan kepada hawa nafsu kita, tapi hawa nafsu kita serahkan kepada Tuhan. Itu baru berserah diri namanya. Jadi dengan demikian, seperti dikatakan Pak Nur tadi, ayat ini berbicara tentang itu. Ya. Sama kalau kita misalnya membaca Al-Quran pertama kali, atau di setiap surat, kecuali surat At-Taubah, ada Bismillah. Ya. Kita tahu Bismillah itu adalah anak kalimat. Ingat Bapak Ibu sekalian, masih ingat dulu dalam tata bahasa, tata bahasa itu atau gramatika ada namanya induk kalimat, dan ada namanya anak kalimat. Anak kalimat itu hanya bisa dimengerti kalau diketahui induk kalimatnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, yang namanya anak kalimat itu disebut dengan syibhul jumlah. Kalau kalimat itu kan bahasa Arabnya jumlah. Jadi kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris itu adalah bahasa Arabnya jumlah. Nah, jumlah artinya kalimat. Makanya ada kalimat fi'liyah, ada kalimat ismiyah. Sedangkan kalau anak kalimat disebut dengan syibhul jumlah. Kenapa? Karena dia menyerupai. Syibhu itu menyerupai kalimat, tapi bukan kalimat. Nah, kata Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya bukan kalimat itu, bukan jumlah, tetapi syibhul jumlah. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan anak kalimat. Ya. Dengan nama Allah kan harus ada induk kalimatnya. Apa induk kalimatnya? Misalnya, saya hidup dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya bekerja dengan nama Allah. Saya berdagang, berniaga dengan nama Allah. Saya bersekolah, berkuliah dengan nama Allah. Saya membangun rumah tangga, berkeluarga dengan nama Allah. Seperti itu. Jadi harus ada di depannya tuh saya. Saya bekerja, saya mengendarai mobil atau kereta dengan nama Allah. Ya. Saya mandi dengan nama Allah. Itu saya mandi itu adalah kalimatnya, jumlahnya. Bismillah syibhul jumlah. Ya. Apa yang disebutkan dalam Bismillah itu artinya saya menjalani hidup, karena banyak ya, kita sebut saja menjalani hidup bersama dengan Ismullah. Apa itu Ismullah? Yang berkata di sini sabili jalanku, kul Nabi Muhammad. Jadi kata ismu itu adalah Nabi, orang suci, insan kamil. Jadi dengan dialah kita bisa bersama dengan Allah. Karena kita secara pribadi tidak bisa bersama dengan Allah. Karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Nah, siapa di antara kita yang sabar?
Kita jujur semuanya, Pak Ustaz, kita belum masuk kategori sabar dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang sabar itu siapa? Para nabi, rasul, dan insan-insan kamil atau ma'sumin. Ya. Mereka itu orang sabar sesungguhnya. Ya. Coba lihat misalnya nabi seperti Nabi Ayub, sakit luar biasa, tetapi tidak pernah berkeluh kesah. Kita sedikit-sedikit berkeluh kesah. Ya. Lihatlah misalnya orang seperti Imam Hussein, satu persatu keluarganya, anaknya dibunuh. Tapi apakah dia mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada musuhnya? Tidak, karena kesabarannya. Ya. Adiknya Zainab, dia menyaksikan semua keluarga, termasuk kakaknya yang sangat dicintainya, dipenggal kepalanya di depannya. Tetapi apakah kemudian dia menjadi terguncang jiwanya? Tidak. Kenapa? Karena dia minas sabirin. Ya. Nah, dengan demikian, bersama mereka lah para nabi, para rasul, dan ma'sumin, kita akan sampai kepada Allah. Bismillah. Mereka terus dengan ismullah, nama Allah. Nah, di sini katakan hadi sabilillah, jalanku. Ada Allah mengajak orang kepada Allah, ala basiratin, untuk menghidupkan hati. Jadi agama Allah itu menghidupkan hati, menghidupkan jiwa, menghidupkan akal pikiran. Siapa yang harus menempuh ini? Aku dan pengikut-pengikut aku. Jadi jangan kita beragama justru mematikan akal pikir, mematikan hati. Ya. Ala basiratin ana wa man ittabani. Jadi saya dan siapa saja mengikut aku. Nah, maka tanda jalan Allah yang benar itu, jalan Nabi, adalah ketika tidak ada lagi syirik. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Apa itu syirik? Seperti dikatakan Pak Nur tadi, adalah ego kita, bisa ego kita, ego kelompok kita, bahkan ego mazhab kita. Ya, tidak ada di antara manusia yang tidak bermazhab, beragama, pasti beragama. Tapi kita tidak perlu membangga-banggakan agama kita di depan agama orang lain. Kita tidak perlu membanggakan mazhab kita di depan mazhab orang lain. Yakinilah mazhabnya, yakinilah agamanya, yakinilah keyakinan kepercayaannya dengan sebaik-baiknya dan amalkan, tapi tanpa harus mengganggu keyakinan orang lain. Ya. Karena kalau itu terjadi, nanti akan muncul kekacauan namanya. Jadi kita kita wajib meyakini apa yang kita percaya, akidah kita. Tapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengganggu keyakinan orang lain. Wa subhanallahi wa ma'ana musyrik. Karena kalau kita meyakini kebenaran kita tapi mengganggu keyakinan lain, ya musyrik juga. Yaitu namanya ego kelompok namanya. Ya. Jadi inilah yang harus kita ingat. Ada lagi yang lain, Mas sekalian? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Berarti insya Allah hari Senin depan yang akan datang kita berjumpa dengan surat baru, yaitu surat Ar-Ra'du. Ya, kita akan ketemu dengan surat yang ke-13 ini. Surat Ar-Ra'du ini ayatnya cuma 43 ayat. Ini Madinah 43 ayat. Berarti kita cuma ketemu sekitar 8 atau 9 kali. Kalau 48, kalau 43 mungkin 9 kali pertemuan. 9 kali pertemuan itu ya mungkin sekitar hampir 1 bulan atau 3 minggu saja ya. Jadi cuma 3 minggu, karena ini surat Ar-Ra'du cuma 43 ayat. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami doakan semoga semua yang selalu ikut membaca Al-Quran dan mentadabburinya, Allah berikan kelimpahan berkah dari langit sampai ke bumi. Kemudian Allah berikan kemudahan hidup, dilapangkan rezekinya, berikan kesehatan, nanti dikumpulkan bersama dengan keluarga dan orang-orang dicintainya, para nabi, para dan rasul. Yang akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.